The next station is المدينة المنورة. Hari ini kita mau berangkat lagi umroh Ramadan. خيرا اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيه ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا Yaudah. Indonesia. Dan ini mungkin saya bagikan ke kamar bapak masing-masing sebelum berbuka. Mudah-mudahan asar ini sudah sampai biar bagiannya bisa dilakukan ya Bang ya. Karena kalau di hotel bolak-balik pasti lumayan juga ya. Aduh, bala-bala, Kolak-kolak. bala-bala yang ada di sini. Gatel ya. Karena biasanya kan kalau kedatangan itu kita kasih snack, kita kasih welcome drink. Karena ini momennya puasa, jadi kita ganti pas buka puasa saja. Ini hari kedua ketiga udah nggak ada nyari takjil sendiri-sendiri ya Pak ya. Nanti saya arahkan aja restonya di mana.
Kalau di dekat Gua Mamah itu ada Sundamen ya, resto itu. Tapi mudah-mudahan resto kita juga sudah cukup lah ya untuk makan dan berbuka. Karena zaman Nabi saja Pak, disepakkan itu hanya dengan aswadain untuk berbuka. Ya, bukti aswadain. Jadi Nabi itu berbuka dengan kurma dan juga air, atau minimal dengan air putih saja. Jadi cukup. Kalau di sini kita bisa pakai air zam. Nah, jadi teknisnya kalau Bapak Ibu mau nih kalau berbuka di Madinah di Masjid Nabawi, silahkan datang lebih awal, mungkin 1 jam sebelum maghrib ya. Itu datang ke dalam masjid, terus ya di luar juga boleh biasanya, tapi kalau di luar jarang, ada juga nggak dapat bagian wajibah atau undangan dari Masjid Nabawi Pak. Kalau yang mau pasti dapat itu ke dalam. Jadi kalau mau buka gratis, takjil gratis nih. Jadi di Masjid Nabawi itu setiap hari ada penyediaan takjil gratis. Nanti ada kurma, ada roti, ada yogurt, ada air putih, atau biasanya tergantung menu hari itu ya. Yalah, puasa mulu makanan mulu. Kita mau lagi kan ke sebelah sana. Kita udah ke Gua Mamah. Oke, sekarang kita turun di Golden Tulip Sakirin dulu saja. Yang Golden Tulip Sakirin dulu, nanti karena satu rute itu yang Maisan, yang Rehab Almis ada di sebelah sana Pak Ibu ya. बताया मेरे को नहीं पता चला, मेरे को काफी दूर को बताया लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। 1-2 मक्के में रह गए।
والله ما شفته. هو حلو الله يحييه. شوف هذا. جاب قصة كاملة وخلي هنا بروح أصلي خلاص. النس شجرة في النس حين كانوا حتى يعني شنو غاديروا عن هذا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semenjak beliau dilahirkan sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ruangan ini insya Allah kita akan sama-sama saksikan bagaimana kondisi manusia sebelum kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai detik-detik kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Layar di atas, saya akan membantu terjemahkan ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Kita mulai. Adik lihat ke atas deh. لم يكن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم حدثا عاديا Kelahiran Nabi Muhammad ولكن Sallallahu لحظة Alaihi فاصلة Wasallam في bukanlah تاريخ kejadian yang biasa. البشرية Namun itu adalah titik balik dari sejarah kehidupan manusia. Saat itu manusia diliputi kegelapan, kebodohan, kesyirikan, orang-orang yang kuat menindas orang-orang yang lemah, dan anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Mereka pun diselimuti kegelisahan dan kecemasan. Karenanya mereka membutuhkan rahmat dan kasih sayang yang bisa menyelamatkan mereka. Di tengah situasi yang seperti itu terdapat rumah milik Aminah binti Wahab, istri dari Abdullah ibn Abdul Muttalib. Saat itu Aminah sedang mengandung seorang janin, bukan sekedar janin biasa, namun itu adalah amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan, yang nantinya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan untuk menjadi penutup para nabi. Pada beberapa kejadian sebelum kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditentukannya kembali sumur Zamzam sebelum kelahiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkat setelah Abraha dan pasukan gajahnya datang ingin menghancurkan Ka'bah. Allah kirimkan burung-burung yang melempari mereka dengan batu-batu Ayahanda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dan ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, terpancar cahaya yang menyinari istana-istana di Indonesia. Kabar gembira itu disampaikan kepada kakek beliau Abdul Muttalib. Kakeknya memberikan nama untuk beliau dengan Muhammad, nama yang tidak lazim digunakan para nabi pada saat itu. Dari sini dimulailah kisah seorang anak yatim yang nantinya akan menjadi ayah bagi kaum mukminin dan rahmat bagi alam semesta. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini sekilas yang masih tentang bagaimana kelahiran Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini kita akan
berbeda, ruangan berikutnya akan lingkungan yang bisa menjadi bekal kerja dunia. Namun ternyata satu musim kemarau keringinan tempatnya tidak apa yang bisa dijual. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersekali pencak dan seekor kambing yang kudus sudah susu kambing semangat ini. Karena kambing yang kudus kecil seharusnya tidak bisa keluarkan susu. Beliau katakan kepada Rasulullah, kalau kamu datang di sana susu yang bisa keluar, maka silakan ada di dalam rumah tersebut. Di rumah itu Jibril turun membawa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Turun ayat demi ayat yang nantinya akan terus dibaca sampai hari kiamat. Dan di rumah itu terpancar cahaya yang menyinari alam semesta. Dan setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, ya, beliau juga membangun rumah-rumah yang terbuat dari batu bata dan anyaman pada atapnya tidak tinggi, bahkan seorang laki-laki di zaman itu bisa menyentuh atap beliau, atap rumah beliau. Dan di sebelahnya ada halaman yang dipagari agar orang dari luar tidak bisa menembak sedang. Rumah yang kecil dan sederhana, namun rumah itulah yang menerima dan menyimpan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat bagaimana gambaran kondisi dalam rumah beliau, apa saja benda-benda yang beliau miliki di dalam rumahnya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kasur yang sangat sederhana, kasur yang terbuat dari kulit yang diisi dengan sabut-sabut bantal yang sangat sederhana. Beliau juga memiliki tikar yang kalau beliau berbaring di atasnya akan nampak bekas tikar itu di kulit beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga memiliki alas makan, minum mandi yang sedikit dan sederhana. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki pedang, kemudian tameng, kemudian tombak. Ini adalah gambaran rumah seorang nabi, seorang pemimpin tertinggi dan panglima tertinggi. Rumah yang tidak berlebih-lebihan, tidak bermegah-megahan, namun tidak juga menyia-nyiakan dan menelantarkan penghuninya. Pada hari ini, rumah itulah yang menyimpan jasad Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, sebagai bukti untuk kita semua bahwasanya manusia paling mulia, manusia terbaik di muka bumi ini, beliau memiliki kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan. Inilah gambaran perkembangan rumah Aisyah dari zaman ke zaman sampai nanti yang kita lihat hari ini di Masjid Nabawi. Seperti yang kita lihat, maka Rasulullah SAW kita lihat melingkaran di paling besar di tengah, sebelahnya ada dua lingkaran kecil. Yang pertama adalah makam Bakar, kemudian yang kedua adalah makam Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Suatu saat Rasulullah SAW sampaikan dari aku walaupun hanya sampai pada yang bertimbang kebaikan sekecil apapun. Demikian jemaah sekalian soal perjalanan kita di musim ini, semoga memberikan manfaat faedah untuk ini adalah makam dari Rasulullah, Abu Bakar dan juga Umar. Ini posisinya seperti ini. Yang paling depan adalah makam Nabi, yang paling tengah itu Abu Bakar dan yang belakang itu Umar radhiyallahu anhu. Dan belakangnya itu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ingin dapatkan ridha Allah begitu. Wa minal amali ma tarda. Kita melakukan satu amalan yang kira-kira mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah senang, Allah suka dan Allah ridha. Jadi para Bapak Ibu, tidak semua amalan yang kita lakukan itu disukai oleh Allah. Kapan tidak disukai? Kalau kita berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Allah tidak suka kalau kita ternyata tidak ikhlas karenanya. Sehingga wajar jika para ulama memberikan rumusan agar amal ibadah bisa diterima oleh Allah tidak lepas dari dua syarat tersebut, yakni ikhlas karena Allah dan harus sesuai dengan petunjuk. Tapi dia di bagian timurnya. Bagian timur. Ya bagian timurnya, Mas. Ya, bagian timur. Kalau ini di bagian baratnya. Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu, sebagai menambah pengalaman untuk kita ya, kita makanya sempatkan untuk